Oke, kita lanjutkan di part 2, yaitu latihan-latihan soal. Nah, kita simak latihan-latihan soalnya, bagaimana pembahasannya ya. Nomor 6, sebuah kelapa memiliki massa sebesar 5 kg berada di pohon pada ketinggian 10 meter. Tentukan energi potensial mula-mula yang dialami kelapa. Kemudian yang kedua, energi potensial kelapa saat kelapa jatuh dan posisi pada ketinggian 4 meter dari permukaan tanah. Nah, kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Oke, diketahui masanya itu 5 kg. Kemudian ketinggian mula-mulanya adalah 10 meter. Yang ditanyakan adalah apa? A-nya energi potensial mula-mula. B-nya adalah energi potensial saat waktu tertentu saat hanya sebesar 4 meter. Oke, kita jawab. Pertama, kita jawab yang A dahulu. Energi potensial mula-mula itu adalah M kali G kali H0-nya. Nah, masanya itu adalah 5. Jika tidak diketahui percepatan gravitasinya, kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Dan H mula-mulanya adalah 10. Maka kita dapatkan 500 Joule. Jadi besar energi potensial mula-mulanya adalah 500 Joule. Kemudian yang B, energi potensial tertentu, yaitu saat ketinggiannya HT. Berarti tinggal M kali H kalikan HT. Nah, sama dengan 5 kali 10, tadi HT-nya saat 4 meter. Kita dapatkan 200 Joule. Jadi energi potensial pada saat ketinggian 4 meter adalah sebesar 200 Joule. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter. Jika pegas ditarik sehingga panjangnya bertambah 5 cm, tentukan besar energi potensial yang dirasakan saat pegas bertambah panjang 5 cm. Jadi kita tulis yang diketahui. Diketahui bahwa konstanta pegas K-nya sebesar 200 Newton per meter. Kemudian bertambah panjang sebesar 5 cm. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ditanyakan adalah energi potensial pegasnya. Gitu ya. Oke. Nah, dari pembahasan materi di atas, kita tahu bahwa energi potensial pegas dapat dirumuskan setengah K delta L kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan setengah K-nya 200 kalikan 5 kali 10 pangkat min 2 kurung dulu baru dikuadratkan. Nah, ini kita coret. Nah, ini tuh 100. 100 itu senilai dengan 10 pangkat 2. Nah, dikalikan berapa ini? 25 kali 10 pangkat min 4. Jadi boleh ditulis 25, 10 pangkat 2 dan 10 pangkat min 4. Jadi 10 pangkat min 2. Atau boleh ditulis 0,25 Joule. Jadi energi potensial gasnya adalah sebesar 0,25 Joule. Untuk nomor 7. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Sebuah mobil bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan mula-mula 5 meter per second. Mobil tersebut bergerak dengan percepatan konstan sebesar 2 meter per second kuadrat. Tentukan A. Energi kinetik benda mula-mula. B. Energi kinetik mobil saat T sama dengan 3 second dari N mula-mula. Yang C. Energi kinetik mobil setelah menempuh jarak 10 meter. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui masanya 200 kg. Kemudian kecepatan mula-mulanya 5 meter per second. Mobil tersebut bergerak dengan percepatan hanya sebesar 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan untuk kasus A-nya adalah EK mula-mula, berarti EK 0. Yang B adalah EK T saat T-nya 3 second. Yang ke C adalah EK T saat S-nya 10 meter. Oke, kita jawab dulu untuk yang soal A-nya. Untuk soal yang A,
ditanyakan adalah EK nolnya. Jadi EK 0 sama dengan setengah mv0 kuadrat. Setengah masanya sebesar 200, V0-nya sebesar 5. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, ini 100 dikalikan 25. Hingga kita dapatkan 2500 Joule, 2500 Joule. Boleh ditulis 2,5 kilojoule. Nah, ini energi kinetik mula-mula. Yang ke B, energi kinetik mobil setelah T-nya 3 second. Nah, jadi saat T-nya 3 second, maka kita harus cari VT-nya dulu. VT ini bisa dicari dengan persamaan V0 plus A kali T. V0-nya sebesar 5, A-nya sebesar 2, T-nya 3. Maka 5 ditambah 6, yaitu 11 meter per second. Nah, sehingga energi kinetiknya sebesar setengah mVt kuadrat. Setengah kali 200 dikalikan 11 kuadrat. Nah, ini 100, ini 121. Maka kita dapatkan 12100 Joule. Atau boleh ditulis 12,1 Joule. Jadi energi kinetik pada saat benda sudah bergerak 3 second adalah 12,1 kilojoule. Nah, kemudian yang C. Yang C apa? Yaitu saat S-nya menempuh 10 meter. Maka kita cari dulu VT-nya. Kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Nah, kita dapatkan V0-nya tadi sebesar 5, jangan lupa kuadratkan, tambah 2, A-nya tadi 2, dan S-nya 10. Maka 25 ditambah dengan 40, jadi 65. Nah, kita tidak perlu mencari VT-nya, karena yang kita pakai adalah VT kuadrat. Maka EK T-nya sebesar setengah mVt kuadrat. Maka setengah masanya berapa tadi? Masanya sebesar 200 kalikan Vt kuadratnya 65. Maka kita dapatkan sebesar 6500 Joule atau 6,5 kilojoule. Ini energi kinetik saat menempuh 10 meter. Nah, bagaimana untuk pembahasan 6 sampai 8? Apakah ada yang masih kurang jelas? Jika kurang jelas bisa ditanyakan di bagian komentar. Oke, untuk soal nomor 9 kita lanjutkan di part ketiga.